Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua yang hadir di pagi hari ini pada Google Meet ya. Ya. Pada pagi hari ini yang belum hadir kayaknya Pak Parti nih ya. Mungkin karena sinyal atau gimana, jadi kita tetap melanjutkannya. Jadi sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dari Pak Surya dan Bu Surya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita memasuki ke materi, marilah kita sehat ya, biar kita semangat membuat speaking ya. Nanti kalau saya ini hanya Indonesia Jaya, kalau saya bilang Indonesia, Ibu bilang Jaya, Jaya, gitu ya. Kalau saya bilang Merdeka, Ibu tepuk tangan 2 kali, 3 kali. Nah, nanti kalau saya bilang Indonesia, Indonesia Merdeka, Jaya, 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 Jaya. Ya, gitu ya, Bu ya? Jaya. Ya. Indonesia. Jaya, Jaya, Jaya. Ayo Bu Kawia, Mas. Ulangi, Indonesia. Jaya, Jaya, Jaya. 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 Merdeka. Ya, 2 kali. Sekarang Indonesia Merdeka, Indonesia. Jaya, 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 Jaya. Jaya, Jaya, Jaya. Semangat ya. Sekarang Indonesia Jaya. Jaya, Jaya, Jaya. Gagal fokus. Ya. Kurang fokus. Ya. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini cuma speaking untuk kita biar fokus saja ya. Jadi untuk materi kali ini saya tampilkan ya Bu. Untuk materinya kita ke presentasi. Bentar. Nanti kalau sudah terlihat, Ibu bilang terlihat kurang jelas atau tidaknya nanti bisa ya. Jadi pada ini namanya menyampaikan materi tentang modul ajar. Tapi sebelumnya Ibu sudah mempelajari tentang apa? Alur tujuan pembelajaran. Apa itu pembelajaran? Alur tujuan pembelajaran. Ya, alur tujuan pembelajaran. Ya, di situ ada apa secara operasional komponen tujuan pembelajaran itu ada 3. Yaitu ada apa saja Bu Kowia? Ada kompetisi, ada konten, ada variasi. Ya, bukan kompetisi ya, kompetensi ya, maaf. Dan variasi. Ya. Jadi di situ bahwa konsep tujuan pembelajaran adalah deskripsi pencapaian dari 3 aspek, yaitu ada kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran yang disusun berdasarkan urutan pembelajaran di waktu ke waktu yang menjadi prasyarat menuju capaian pendidikan. Sekarang untuk pelajaran selanjutnya atau materi selanjutnya, pembelajaran selanjutnya yaitu tentang modul ajar. Bapak Ibu sudah tahu apa itu modul ajar? Mungkin sudah mempelajarinya? Sudah, Bu. Sudah. Kalau sebelum di K13 itu, ketika kita sebelum melakukan proses pembelajaran itu, kita membuat apa itu, Ibu? Membuat RPP, Bu. RPP. Ya, RPP. Jadi kira-kira Ibu sudah tahu belum bahwa modul ajar itu apa, RPP itu apa? Sudah? Apa sama atau tidak di sini? Ada yang tahu sudah membaca apa itu modul ajar? Modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana atau media
petunjuk dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Itu namanya modul Oke. ajar. Ya, saya menambahkan, Bu. Sudah belajar berarti ya. Ya, boleh. Ya. Bu Kowia, Saya menambahkan, modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Iya, oke. Jadi kemarin kita sudah pelajari juga profil pelajar Pancasila. Jadi di situ nanti tujuan Merdeka Belajar ya, semuanya sudah dipelajari kemarin di materi sebelumnya. Jadi untuk kali ini kita fokus ke konsep modul ajar dan komponen modul ajar. Jadi dari jawaban Ibu tadi tentang modul ajar itu sudah ya tepat bahwa modul ajar itu adalah sebuah alat atau sarana media, metode petunjuk dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Ya. Dan yang kedua bahwa modul ajar itu adalah merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajarannya yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Kita merdeka belajar, Bu. Jadi profil pelajar Pancasila itu harus dimasukkan ya. Yang jadi kesimpulan di sini bahwa modul ajar ini disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Itu ya. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang modul ajar. Di sini ada berapa komponen modul ajar kalau Bapak Ibu sudah mempelajarinya? Ada berapa? Ada 3 kelompok besar. Ada 3. Apa saja Bu Emi? Ada informasi umum, Iya. ada potensi komponen inti, dan lampiran. Betul sekali. Ya, jadi kita pelajari di sini bahwa komponen dalam modul ajar itu ada 3. Intinya ya, informasi umum, komponen inti, dan lampiran. Ya. Jadi nanti di sini komponen tersebut mempunyai bagian-bagian Bu. Yang pertama untuk informasi umum ada identitas sekolah seperti di RPP ya. Untuk tahun-tahun K13 kemarin yaitu ada kompetensi awal. Ini ditambah ada profil pelajar Pancasila, kemudian ada sarana dan prasarana, dan ada target peserta didik, kemudian ada modul pembelajaran yang digunakan. Ya. Kemudian ada komponen inti, di situ ada tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kemudian persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen atau penilaian, pengayaan dan remedial, refleksi, peserta didik dan guru. Yang terakhir ada lampiran. Di dalam lampiran itu ada apa saja? Ada lembar kerja peserta didik, kalau itu namanya LKS ya. Kemudian ada bahan bacaan guru dan peserta didik, ya. Kemudian ada glosarium dan ada daftar pustaka. Jadi intinya bahwa modul ajar ini dilengkapi dengan komponen yang mendasar dalam proses penyusunannya. Ya. Jadi dibutuhkan kelengkapan persiapan pembelajaran. Di sini disesuaikan atau sesuai dengan kebutuhan kebutuhan yang sesuai mata pelajarannya masing-masing. Ya. Nah ini ada beberapa keterangannya di informasi umum tadi sudah ada identitas modul, ya untuk informasi modul ya seperti K13 ini. Jadi kalau kita di SMP jenjangnya SMP ya, kemudian nama penyusun nama kita, institusi SMP kita, tahun disusunnya kapan ya. Itu ada beberapa poin, ada kelas, ada alokasi waktu. Kemudian selanjutnya yang kedua ada kompetensi awal. Namanya kompetensi awal berarti pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu ya. Ini berarti di awal yang di situ digunakan untuk ukuran seberapa dalam modul ajar itu akan dirancang. Yang ketiga ini yang profil pelajar Pancasila sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian sarana dan prasarana yang dibutuhkan, yang disesuaikan dengan kondisi sekolah kita masing-masing. Bapak Ibu tidak harus memaksakan ya, harus menyesuaikan. Kemudian
target peserta didik di situ ya, atau regulator kita, kemudian kesulitan belajarnya apa, kayak belajarnya apa ya, kemudian peserta didik dengan pencapaian tinggi. Dan model pembelajaran ini karena seperti sekarang ini namanya pembelajaran jarak jauh atau bisa masuk tatap muka, namanya tatap muka. Itu ya Bu ya. Nah ini kemudian yang tujuan pembelajaran jelas ini ya. Itu untuk menentukan kegiatan belajar, kemudian pemahaman bermakna. Berarti di situ harus ada informasi yang digunakan manfaat untuk peserta didik. Kemudian pertanyaan pemantik ya yang difungsikan agar siswa itu berpikir kritis ya. Gitu. Kemudian kegiatan pembelajaran ini dituangkan secara konkret ya. Kemudian lagi tadi asesmen atau penilaian. Ada kemarin ini nanti ya untuk asesmen ini dipelajari lebih lanjut. Kemudian setelah asesmen di situ ada pengayaan ya, remedial. Nah ini kalau dia mencapai optimal itu diberi pengayaan ya, pembelajarannya mengulang itu namanya remedial ya. Tampilan ini ada LKPD dengan bacaan baru, sensorium, antar pustaka. Nah ini. Nah mungkin untuk penjelasan dari saya seperti itu, Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ini saya stop sharingnya dulu ya, jadi silahkan untuk pertanyaan. Oke, Bu Kawia. Ya, saya mau bertanya Bu, dari penjelasan Ibu tadi, saya ingin menanyakan apakah dalam profil pelajar Pancasila semua dicantumkan? Oke. Ya, terima kasih Bu. Oke, Bu Emi, kira-kira kita sharing, Bu Emi bisa menjawab atau mungkin mengasih masukan untuk pertanyaan dari Ibu Kawia? Iya, menurut saya tidak semuanya harus dimasukkan. Kita pilih saja mana profil yang sesuai dengan aktivitas pembelajaran saat itu. Itu mungkin jawaban menurut saya. Gimana Bu Kawia, atau perlu tambahan lagi bahwa di dalam profil pelajar Pancasila itu kita tidak harus menyatukan. Ada berapa elemen Bu kemarin Bu? Ada 6. Bu Emi masih ingat? Ada 6. Ada 6 dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beralhamdulillah sampai kreatif mandiri, berkebinekaan tunggal ya, dan royong dan sebagainya sampai 6 elemen itu harus jadi disesuaikan ya Bu ya dengan modul pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila ya, jadi tidak perlu mencantumkan semua yang ada pada pembelajaran, jadi sesuai dengan kegiatannya saja. Misalnya harus kreatif mandiri ya kita masukkan kreatif mandiri, kemudian gotong royong gitu ya Bu ya. Jadi tidak harus semua. Mungkin itu Bu Kawia. Iya. Terima kasih Bu jawabannya. Ya insya Allah paham. Oke, adik-adik, Bu Emi mungkin ini Kak Fadli kok belum masuk ya? Tadi sepertinya sudah masuk. Hilang lagi. Mental ya? Ya jaringannya Bu. Mungkin ini kan hasilnya. Ya. Sudah tapi mental. Silakan Bu Emi, kalau ada pertanyaan atau Bu Kawia lagi silakan Bu Emi atau yang satu lagi. Iya, bertanya. Oke. Mohon diperjelas lagi Bu, apa saja yang harus ada dalam tujuan pembelajaran itu? Oke, jadi di situ harus ada beberapa aspek ya, atau komponen, ada pengetahuan, ada fakta, mungkin ada informasi ya, kemudian ada pemahaman konseptual, kemudian ada prosedural, ada pemikiran dan penalaran keterampilan, dan juga kolaboratif dan strategi komunikasi. Jadi harus sesuai agar semua proses pembelajaran itu menuju ke tujuan pembelajaran. Jadi kita sekarang kan mengutamakan proses ya. Jadi mengutamakan proses daripada hasil.
Mungkin itu ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, kita simpulkan dari materi pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Siapa yang bisa menyimpulkan mungkin? Ada? Bu Emi? Nah, kalau tidak ada saya ini kan ya. Nah, saya kasih kesimpulan dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sudah kelihatan belum? Belum. Jadi yang pertama kita harus mengetahui apa namanya konsep dari ya kegiatan pembelajaran pada ya, kesimpulannya bahwa di sini pada pembelajaran pagi hari ini kita mempelajari tentang modul. Modul itu merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang di sini dikembangkan dari CP ya, atau capaian pembelajaran dengan profil belajar Pancasila sebagai sasaran ya. Kemudian disusul dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan basis perkembangan jangka panjang. Yang kedua, bahwa komponen modul ajar itu ada 3, yaitu ada informasi umum, kompetensi inti, dan lampiran. Oke, yang terakhir, kuis. Yang pertama, kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Apa Bu Emi? Iya. Apa Bu Lupa Emi? saya. Lupa. Modul ajar. Sekarang. Apa Bu Kawia? Apa ya? Kalau mencapai tinggi setelah pembelajaran itu namanya apa? Halo Pak Pardi, kita sudah sampai. Saya ulangi pertanyaan kuis Pak Pardi. Kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan kompetensinya. Suaranya putus-putus ini, nggak kedengeran. Ayo Bu Emi. Pencapaian tinggi. Ya, kalau tinggi itu namanya apa? Nilai. Ayo sebutkan saja. Nilai. Mahir. Ayo. Nah, nggak kedengeran Bu. Biasanya ulangan harian, ada suaranya putus-putus. Ada yang melebihi atau mencapai namanya. Sinyal saya memang kurang bagus Bu. Gak apa-apa, sudah masuk tapi yang di situ. Ayo Bu Emi. Apa ya? Bu Kawia. Setelah pembelajaran biasanya kalau itu namanya ulangan, ya, ada yang tuntas tidak tuntas, ada yang melebihi. Kalau yang melebihi namanya atau namanya mahir. Apa? Tingkat mahir. Mahir. Yang lain? Sudah? Kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensi optimalnya. Mahir Bu. Mahir. Berkembang. Kurang mahir. Betul, ada prosesnya namanya apa? Pengayaan. Ya. Sudah satu saja ya. Mungkin itu saja. Maaf karena tadi sudah masuk dan terpental, jadi kita tutup acara atau pemberian materi. Saya tadi materinya modul ajar ya. Jadi mungkin terima kasih kalau kurang lebih. Ya Bu, yang penting sudah rekam itu Bu. Iya. Apa mau tanya? Karena ini waktunya sudah. Terima kasih, nanti ada giliran Bu Emi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Udah salam Pak Pardi. Silakan langsung Bu Emi, Bu Emi. Langsung ya? Langsung boleh. Langsung Bu. Kalau belum terpental. Masuk ya? Iya. Yang rekam siap? Udah Bu, sekalian. Nah, apa arti kebentar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sudah hari kesekian kelihatannya masih semangat ya. Dan sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan kita hari ini lancar ya sampai selesai selama beberapa jam ke depan ya. Amin. Sekarang mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Ya, berdoanya selesai. Nah, sebelum kita mulai, untuk menyegarkan suasana, kita ada ice breaking sebentar ya. Ice breakingnya saya mengajak Ibu, Bapak bermain bola. Kalau saya mengangkat tangan kanan, bilang Indonesia, Indonesia dengan semangat. Kalau saya mengangkat tangan kiri, Malaysia, Malaysia. Kalau saya mengatakan memukul ke depan, goal, ya. Jadi kita bermain bola. Perhatikan tangan saya. Kalau kanan Indonesia, kalau kiri Malaysia. Kalau saya pukul ke depan, tandanya goal, ya. Kita mulai, oke? Siap? Oke. Ya. Perhatikan ya. Maaf Bu Emi, maaf gambarnya tidak kelihatan. Ya. Gambarnya tidak muncul. Apanya? Gambarnya tidak muncul. Kurang ke atas. Oh, ini. Ya. Kalau tangan saya ke atas, Indonesia, Indonesia. Kalau kiri, Malaysia, Malaysia. Kalau saya pukul gini, goal ya, ke depan. Bisa kelihatan tangan saya? 1, Ya. 2, 3. Langsung. Indonesia, 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 Ya. Indonesia. Malaysia, Malaysia, Malaysia. Gol. Indonesia, Indonesia. Indonesia. Goal. Gol. Indonesia, Indonesia, Malaysia. Malaysia, Malaysia, Malaysia. Gol. Ya. Gol. Tadi kelihatannya, terima kasih. Kelihatannya yang seru cuman Bu Fia ya. Ya, Alhamdulillah Mungkin Bu lancar. Fia saya tidak bisa Fotonya melihat. Saya tidak bisa tidak melihat hobi bola. gambarnya Ibu. Oh iya, Mungkin Kenapa masalah ya? jaringan di tempat saya. baiklah. Iya ya, Apa? baiklah. Terima kasih sudah mengikuti ice breaking-nya. Sekarang kita lanjutkan materi yang kita hari ini tentang prinsip 7 prinsip alur tujuan pembelajaran. Ya. Nah, untuk materi ini akan saya tampilkan suatu PPT-nya, materinya ya. Perhatikan nanti sudah bisa tampil atau belum ya. Belum, Bu. Belum ya? Belum. Kok? Oke, sudah kelihatan. Kelihatan. Sudah, Bu Kawia kelihatan nggak? sudah. Baiklah, materi kita hari ini yaitu prinsip alur tujuan pembelajaran. Sebelum kita masuk ke prinsip alur tujuan pembelajaran ini, ya, mungkin sebelumnya kita sudah mempelajari alur tujuan pembelajaran dan tujuan pembelajaran itu sendiri.
Sekarang sebelum kita masuk ke pembelajaran ini, saya ada pertanyaan. Coba sebutkan, mungkin Bapak Ibu masih ingat, ada 2 langkah besar dalam penyusunan perangkat ajar. Ya. Nah, apa saja langkah-langkah itu? Mungkin masih ada yang ingat, 2 langkah besar sebelum kita menyusun perangkat ajar. Saya, Bu. Mana? Ya, ya. Ya. Menyusun alur dan tujuan Bu, ya. menyusun alur tujuan pembelajaran, alur dan tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, pengembangan model ajar. Nah, adapun tujuan kejadian kita hari ini yaitu setelah ke sesi ini diharapkan peserta mampu menjelaskan 7 prinsip alur tujuan pembelajaran. Apa saja 7 prinsip itu? Yang pertama, sederhana dan informatif. Nah, sederhana dan informatif ini artinya perumusan alur tujuan pembelajaran itu dipahami oleh penulis sendiri maupun pengguna pembaca, dan hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan istilah atau terminologi yang umum dan tidak bermakna ambigu atau tafsir ganda. Untuk penggunaan istilah khusus, penulis dapat menyertakan penjelasan secukupnya dalam bentuk glosarium. Itu yang dimaksud dengan sederhana dan informatif. Selanjutnya prinsip yang kedua, esensial dan konseptual. Artinya, memuat aspek pembelajaran yang sangat mendasar atau penting, yakni kompetensi, konten, dan hasil pembelajaran. Nah, selain itu juga mempertimbangkan penyediaan pengalaman belajar yang relevan dengan kehidupan atau dunia nyata berupa aktivitas yang menantang, menyenangkan, dan bermakna. Sampai sini jelas ya suara saya? Jelas, Bu. Jelas. Ya. Prinsip yang ketiga, berkesinambungan. Berkesinambungan itu berarti antar fase dan antar tujuan pembelajaran saling terkait dan merupakan capaian secara runtut, sistematis, dan berjenjang untuk memperoleh capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam setiap mata pelajaran. Nah, penyusunan itu dilakukan secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Prinsip yang keempat itu operasional dan aplikatif. Artinya rumusan ATP itu memvisualisasikan dan mendeskripsikan proses pembelajaran dan penilaian secara utuh yang dapat menjadi acuan operasional yang aplikatif untuk merancang modul ajar. Selanjutnya, adaptif dan fleksibel. Nah, sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, karakteristik siswa, dan karakteristik satuan pendidikan, serta mempertimbangkan alokasi waktu dan relevansi antar mata pelajaran, serta ruang lingkup pembelajaran, yakni ada intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Prinsip selanjutnya itu pengoptimalan 3 aspek kompetensi. Nah, pengoptimalan 3 aspek kompetensi yaitu pengetahuannya, keterampilannya, dan sikap yang berjenjang selaras dengan tahapan kognitif. Misalnya, tahapannya itu mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, bahkan mencipta. Serta juga dimensi pengetahuan seperti faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Nah, pengoptimalan juga dilakukan pada penumbuhan kecakapan hidup. Apa saja kecakapan itu? Misalnya yang kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Serta P3-nya, beriman, berkebinekaan global, ya. P3 itu profil pelajar Pancasila, ya, yang beriman, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Dan terakhir, prinsipnya yang ketujuh, merdeka belajar. Nah, prinsip utama penyusun alur pembelajaran ini adalah pemahaman istilah merdeka belajar antara lain, memerdekakan siswa dalam berpikir dan bertindak pada arah akademis dan bertanggung jawab secara moral. Yang kedua, memfasilitasi dan menginspirasi kreativitas siswa dengan mempertimbangkan keunikan individual, misalnya kecepatan ajar dan gaya dan minat.
Jadi anak-anak kita itu memiliki keunikan masing-masing. Yang ketiga, mengoptimalkan peran dan kompetensi guru dalam merumuskan perencanaan pelaksanaan pembelajaran. Nah, itulah tujuh prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. Nah, ada beberapa hal yang perlu diingat ya, yang sangat penting dalam hal penyusunan alur tujuan pembelajaran. Yang pertama, perumusan dan penyusunan alur tujuan pembelajaran itu berfungsi mengarahkan guru dalam merencanakan, mengimplementasi, dan mengevaluasi pembelajaran secara keseluruhan, sehingga capaian pembelajaran diperoleh secara sistematis, konsisten, terarah, dan terukur. Nah, dan yang kedua, penggunaan kata kerja operasional. Dalam perumusan tujuan pembelajaran, memfasilitasi guru dalam mengidentifikasi indikator atau kegiatan atau aktivitas pembelajaran yang tentu sangat terkait dengan pemilihan materi ajar dan jenis evaluasi pembelajaran, baik itu formatif maupun sumatif. Jadi, penggunaan kata kerja operasional ini penting sekali, ya. Itu saja hal-hal yang perlu disampaikan, 7 prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. Kemudian dari 7 prinsip itu tadi mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum jelas? Mohon ulang tadi tentang apa namanya? Prinsip yang mana? Esensial dan konseptual itu apa maksudnya? Mungkin contoh dalam kehidupan nyata atau dalam apa yang konkret lah, yang dalam kehidupan sehari-hari pada peserta didik itu seperti apa? Ya? Ya, baik ya, pertanyaan Bu Tia bagus sekali. Yang ditanyakan tadi esensial dan konseptual ya. Nah, esensial dan konseptual ini berarti di dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran ini harus memuat aspek pembelajaran. Apa saja aspeknya itu? Ya, kompetensi, konten, dan variasinya. Nah, misalnya kita menyusun tujuan pembelajaran itu tidak bisa hanya memuat 2 atau 1 dari 3 macam itu. Jadi ketiga-tiganya harus lengkap agar kita dapat mengarahkan pembelajaran kita itu dengan efektif, mencapai hasil yang diharapkan. Terutama kita harus menciptakan pengalaman belajar pada anak-anak kita itu yang relevan dengan kehidupan atau dunia nyatanya sehari-hari, supaya dia bisa mengaplikasikannya, ilmu yang diperolehnya itu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu mungkin Bu Tia ya. Ya, masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Pak Fahmi, selamat bergabung. Bisa? Kayaknya tidak ada.